Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wauda Asnimawarni, NIM 1850035 kelas A. Di sini saya akan mereview tugas ke-6 manajemen proyek IT tentang manajemen proyek, manajemen waktu. Tujuan pembelajaran pertama, memahami tahapan-tahapan dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek. Definisi manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tepat, memperhatikan keterbatasan biaya, serta penjagaan kualitas produk atau servis. 2. Dilakukan oleh pengelolaan proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. 3. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan menjadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. 4. Metode diagram balok dan analisis jaringan kerja atau network analysis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian khusus jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Tahapan manajemen waktu proyek. Pertama, definisikan aktivitas. Kedua, pengurutan aktivitas. Ketiga, estimasi kebutuhan aktivitas. Keempat, estimasi durasi aktivitas. Kelima, membangun jadwal. Keenam, mengendalikan jadwal. Tinjauan umum manajemen waktu proyek. Project time management. Dia bentuknya seperti bagan. Nanti lihat sendiri di sini. Terus pertama, daftar aktivitas. Dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Kedua, project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. 3. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar atau template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Kemudian atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahuluan, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan, serta asumsi. Kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. Ketiga, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Keempat, tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Kemudian milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan, laporan dan sebagainya, berguna dalam monitoring kemajuan proyek. Kedua, urutan aktivitas dapat digambarkan dengan berbagai diagram antara lain. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dan WBS, detail deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Pertama, network diagram dan retail path analysis. Kedua, precedence diagram. Diagram jaringan proyek atau proyek network diagram merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urusan aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan activity on arrow atau arrow diagramming method. Manfaatnya, pertama, menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Kedua, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Dan metode yang umum digunakan, metode jalur kritis, teknik evaluasi dan review proyek, dan metode diagram pendahuluan. Perbandingan CPM per PDM. CPR per PDM. Nanti dilihat sendiri, sudah jelas, sudah tertera pengertiannya di sini. Kemudian mekanisme penggunaan, identifikasi lingkup proyek dan
menguraikannya menjadi komponen-komponen kegiatan, menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel, memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan, identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Error diagramming method disebut juga activity and error project network diagrams. Proses membuat diagram AOA. Pertama, seperti beginilah gambarnya, nanti lihat sendiri dan penjelasannya. Kemudian activity on error, kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa. Simbol pada AOA anak panah, nanti lihat sendiri di tabelnya, sudah jelas di sini tertera. Kemudian beberapa hubungan pada AOA, kegiatan-kegiatan apa yang mendahulunya, kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikutinya, kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan. Saya kira di sini sudah jelas gambarnya. Kemudian hubungan kebergantungan antar kegiatan, nanti dilihat sendiri di sini. Kemudian beberapa ketentuan umum penggunaan AOA, harus jelas dan mudah dibaca, harus dimulai dari suatu kejadian atau event dan diakhiri pada suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, boleh garis patah akan tetapi tidak boleh garis lengkung, kecuali dalam hal khusus. Panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Harus dihindari perpotongan antar anak panah, tidak boleh ada dumi atau yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah, durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah. Satuan waktu yang digunakan satu jenis jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Contoh activity on error atau biasa disingkat AOA, network diagram untuk proyek X. Gambarnya seperti begini. Catatan SML duration are in days. Contohnya seperti, saya kira sudah jelas di sini keterangannya. Kemudian activity on net precedent diagram method. Activity and node ialah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kotak-kotak tanda panah menunjukkan relasi antara aktivitas. Lebih populer dibandingkan ADM dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik dalam memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Simbol pada AON di sini sudah tertera, simbol-simbolnya, penjelasannya, gambarnya. Langsung saja. Kemudian aturan dasar pada AON. Jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahulunya selesai. Panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahulu dan alurnya. Panah dapat bersilangan, dua aktivitas yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jadwal keseluruhan proyek dihubungkan dengan panah pelengkap dumi, biasanya digunakan pada AOA. Seperti aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dari aktivitas yang mendahulunya. Looping atau pemutaran balik tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh ada. Pernyataan kondisi tidak diperbolehkan. Pengalaman menyarankan jika ada beberapa poin untuk memulai satu model awal dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kapan proyek dimulai. Hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi akhir yang jelas. Aturan dalam penggunaan AON. Pada pengaplikasian konsep kerja AON, ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitas. Seperti begini, ada ya di tabel. Kemudian presidensi diagram method atau biasa disingkat PDM. Kegiatan digambarkan dengan kotak panah, antar kotak mewakili ketergantungan.
finish to start, A selesai baru B dimulai. Finish to finish, A selesai baru B bisa selesai. Start to start, A mulai